Jadi saya ingin sebut saja bahwa dari ASN, dari pengusaha yang cukup handal di Kabupaten Karawang, serta dari luar Karawang, dari Subang pun ada. Dari luar Karawang, dari Subang pun ada untuk masuk di Pilkada 2024 ini. Kita ini Partai Perindo serta sedang berikhtiar secara sungguh-sungguh bagaimana meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Karawang. Partai Perindo ini sangat terbuka pada semua kalangan gitu kan, pada semua kalangan yang mempunyai niatan atau visi misinya sama dengan Perindo, yaitu untuk membangun kesejahteraan di negara ini. Targetnya kami ini sekurang-kurangnya ini satu dapil dapat lahir satu dewan. Artinya kita di parlemen nanti dapat satu fraksi, begitulah. Mudah-mudahan bisa tercapai, amin. Saat ini Anda sedang menyaksikan Alexa Podcast. Saya Siska. Di hadapan saya saat ini sudah ada Ketua Perindo, Bapak atau seringnya dipanggil Kang ya, Kang Yayat Taryana. Apa kabar Pak? Alhamdulillah kabarnya baik. Ya. Setelah kemarin mendaftarkan beberapa nama bacalek Pak ya dari Perindo, saat ini apa Pak persiapannya atau kesibukannya Pak? Kalau kesibukan untuk sekarang, alhamdulillah kita memang sedang sibuk-sibuknya ya. Yang pertama melakukan cross check kelengkapan berkas yang kemarin ada yang misalkan salah memasukkan atau yang belum dilengkapi sedikit-sedikit, tapi kan itu harus dipastikan, serta penginputan data silon, pengecekan kembali, jangan sampai ada kesalahan, namanya juga manusia, ada kesalahan, jadi selalu melakukan pengecekan. Namun setelah pendaftaran kemarin kan tidak menutup kemungkinan kita masih membuka kepada putra-putri terbaik ataupun tokoh masyarakat yang ingin bergabung dengan Perindo di Kabupaten Karawang ini. Kami membuka lebar-lebar karena nantinya akan kita lakukan, apabila berlebih kita akan melakukan seleksi untuk memenuhi kuota. Kalau untuk kuota sendiri alhamdulillah sudah terpenuhi dengan maksimal. Tapi untuk berkasnya tadi Bapak sampaikan sudah dilengkapi, tapi sudah lengkap semua Pak? Secara umum sudah lengkap semua secara umum, namun barangkali ada yang tertukar map atau misalkan masuknya seperti apa, itu saja hal-hal yang kecil, tapi secara umum administrasi ini sudah beres. Perlu juga diketahui bahwa yang kami daftarkan kemarin itu jumlahnya ada 50, sementara yang calon yang masuk ke kami ini ada sekitar 62 ya, ada 62, dan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang akan mensupport dari pemilu 2024 juga begitu. Tapi tadi Bapak sempat menyampaikan Bapak atau Partai Perindo atau Perindo itu masih membuka apa ya kesempatan untuk para mungkin tokoh atau calon-calon dari putra-putri Karawang yang mau berjuang bersama Pak ya. Baik. Di Perindo. Kemudian untuk keterwakilan sendiri Pak dari perempuan, apakah sudah mencapai kuota Pak 30%? Alhamdulillah, karena kita mengikuti aturan yang kebetulan terjadi perubahan, mudah-mudahan tidak terjadi perubahan lagi. Yang awalnya ini adalah 30% pembulatan ke bawah, sekarang ini pembulatannya ini ke atas. Maksudnya begini, misal saya sebut di dapil 2 misal gitu kan gitu ya, itu jumlah kursinya 7. Artinya kalau 30% ini 2,1 begitu ya, 2,1. Kalau dulu mengacu ke konsep yang dulu ini, aturan yang terdahulu itu, maka pembulatannya adalah 2 perempuan gitu. 30% ini adalah 2 perempuan. Namun untuk yang sekarang karena pembulatannya ke atas, 2,1 ini menjadi pembulatannya ke atas, sehingga menjadi 3 perempuan. Itu yang terjadi perubahan untuk kota perempuan. Tapi sudah mencukupi, sudah tercapai Pak? Alhamdulillah sudah mencukupi. Bahkan kita tadi sudah disampaikan yang kita daftarkan ada 50, dan yang ada di, maaf ya, dia bahasanya mungkin kurang pas, ini di bangku cadangan mungkin begitu.
yang di bangku cadangan itu ada 12 lagi. Yang barangkali dalam perjalanannya ada hal-hal yang seseorang misalkan mengundurkan diri atau hal lain gitu kan, itu diharapkan ya semuanya bisa gol, bisa bagus. Namun ketika misalkan ada suatu halangan di pertengahan jalan, maka kita siapkan nih yang 12 orang ini untuk mengcover atau untuk mengganti dalam posisi baik dapil 1, 2 dan lain-lain semuanya sampai dengan dapil 6. Baik. Kemudian Pak, untuk beberapa partai yang lain, tapi kan saya tidak menyebutkan Pak ya partainya, sudah atau mendaftarkan beberapa nama dari kalangan pejabat ataupun maupun ASN. Untuk Perindo bagaimana Pak? Apakah ada juga dari kalangan pejabat dan ASN yang dicalonkan Pak? Iya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat sensitif ya, karena langsung pada person gitu kan gitu ya, ada person. Di kita tidak dipungkiri dari kalangan pejabat, dari kalangan ya pengusaha yang cukup handal juga memang ada di Perindo. Cuman ya saya menyampaikan juga, mohon maaf tidak saya sebutkan namanya begitu, dan dia sekarang dalam posisi saya simpan masuk pada 12 orang ini, karena saya khawatir ketika di orbit dari sekarang, khawatirnya ada upaya-upaya hal lain yang kurang bagus. Namun bagian dari strategi partai sajalah, ini bagian dari strategi partai. Kapan saatnya saya harus menampilkan jagoan-jagoan kita gitu kan gitu, atau kapan saatnya untuk melakukan penarikan yang kurang pas dengan yang lebih baik, itu akan menjadi strategi dari partai. Jadi saya ingin sebut saja bahwa dari ASN, dari pengusaha yang cukup handal di Kabupaten Karawang, serta dari luar Karawang, dari Subang pun ada. Dari luar Karawang, dari Subang pun ada, untuk masuk di Pilkada 2024 ini ya, gitu kan itu ada. Namun yang bagian dari itu saya simpan sebagai dari strategi, gitu kan begitu. Jadi intinya pejabat ada, ASN ada. Ada. Namun belum bisa disebutkan gitu. Pengusaha juga ada, gitu kan. Pengusaha cukup handal juga, gitu kan gitu ya. Siap. Nah, kemudian Perindo sendiri kan fokus atau peduli dan lebih perhatian Pak ya kepada pelaku UMKM, gitu kan ya. Nah, untuk pelaku UMKM sendiri ini ada yang mencalonkan juga nggak Pak? Nah, justru di Perindo ini memang sangat menarik. Kenapa sangat menarik? Karena tadi udah mendorong bagaimana menanyakan tentang program. Kita ini Partai Perindo serta sedang berikhtiar secara sungguh-sungguh bagaimana meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Karawang, dan kita juga merekrutnya ini benar-benar dari akar rumput, tokoh masyarakat sekitar dan lain-lain, sehingga mempunyai suara yang baik di lingkungannya masing-masing. Dan tentu kita karena masuk pada ekonomi gitu ya, pada ekonomi, jadi para caleg ini memang cukup unik. Hampir mayoritas ini adalah tokoh-tokoh UMKM di wilayahnya masing-masing gitu. Oh, jadi hampir mayoritas. Hampir mayoritas. Jadi di tiap dapil ada calon dari pelaku UMKM berarti. Tapi ini apa ya? Jadi selain fokus untuk ke pelaku UMKM dengan beberapa programnya Perindo, UMKM juga disertakan atau mereka juga mempunyai kesempatan untuk mencalonkan diri Pak ya, sebagai nanti berkesempatan untuk mengabdi atau di parlemen nantinya kan, memperjuangkan suara rakyat juga. Tentu kita tidak boleh membatasi hak ya siapapun gitu kan. Tidak hanya skala atau dibatasi dengan pelaku UMKM saja yang bisa mencalonkan, tidak. Artinya ini berlaku untuk semuanya. Namun yang masuk ke Perindo ini mayoritas dari UMKM. Jadi sebetulnya Partai Perindo ini sangat terbuka pada semua kalangan gitu kan, pada semua kalangan yang mempunyai niatan atau visi misinya sama dengan Perindo, yaitu untuk membangun kesejahteraan di negara ini. Mari para putra-putri terbaik, tokoh masyarakat, pemuda-pemudi yang berkeinginan atau mempunyai tekad ingin memajukan Karawang, mensejahterakan Indonesia, mari bergabung bersama Partai Perindo. Jadi tidak dibatasi hanya pelaku UMKM saja yang bisa mendaftarkan di Partai Perindo.
Baik. Kemudian pada pemilu tahun lalu Partai Perindo mungkin belum berhasil Pak ya untuk lolos di parlemen. Nah, untuk di pemilu tahun ini strategi apa Pak yang disiapkan? Ya, kita bercermin dari kegagalan 2019 dan kita melakukan evaluasi ya, tentunya setelah evaluasi membangun strategi baru bagaimana kita meningkatkan suara yang pernah didapat di 2019. Sebetulnya kalau di 2019 Partai Perindo itu suaranya cukup bagus dibanding dengan salah satu partai yang masuk pada ya lahirnya dewan lah, begitulah saya menyebutnya. Saya tidak menyebut nama partainya, tapi ya artinya dibanding dengan secara keseluruhan dibanding dengan nama partai ini gitu kan gitu yang ada dewannya, ya suara kita lebih besar. Namun saat itu ya kurang pas dalam membangun strategi. Nah, dengan konsep itu kami membangun strategi baru bagaimana kiat kami, upaya kami, strategi kami agar target dari Partai Perindo sekurang-kurangnya satu dapil ini lahir satu dewan dengan konsep yang baru, yang lebih nyata, ya lebih pendekatan terhadap masyarakat, pendekatan terhadap lingkungan sekitar, tokoh-tokoh masyarakat dan lain-lainnya, sehingga dapat mempunyai keinginan yang sama, tujuan yang sama, dan akhirnya dalam pemilihannya dapat memilih. Kami menitipkan amanahnya kepada partai kami, yaitu di Perindo. Jadi tadi Bapak menyinggung masalah jumlah target kursi Pak ya? Ya. Nah, jadi sebenarnya berapa Pak total jumlah yang ditargetkan Perindo? Ya, seperti yang disampaikan tadi, targetnya kami ini sekurang-kurangnya ini satu dapil dapat lahir satu dewan. Artinya kita di parlemen nanti dapat satu fraksi, begitulah. Mudah-mudahan bisa tercapai. Amin. Kalau jumlah kursinya? Ya, kalau satu dapil ini lahir satu, artinya kan di Kabupaten Karawang ini ada 6 dapil, sekurang-kurangnya ya jumlahnya 6 Bu. Berarti 6 kursi. 6 kursi. Baik. Kemudian, nah ada yang unik Pak ya, pada saat pendaftaran kemarin ke KPU, Perindo membawa serta gerobaknya nih Pak. Iya. Ya. Nah, bahkan di dalam gerobaknya juga ada baksonya, ada mie-nya gitu kan. Ya. Nah, tujuannya apa nih Pak? Ada maknanya atau filosofisnya Pak? Gerobak bakso bagi Perindo ini adalah merupakan simbol yang dikemas oleh Perindo bahwa kami Perindo ini bersungguh-sungguh mempunyai cita-cita ingin memajukan perekonomian gitu ya yang ada di Indonesia ini. Dengan si pedagang kecil ini bagaimana caranya bisa naik kelas. Seperti yang mungkin teman-teman ketahui bahwa kami Partai Perindo bukan hanya sekedar mengubar janji, tapi kami sudah realisasi mendorong ekonomi kecil naik kelas ini. Tidak hanya mendorong saja, tapi kita serta memfasilitasi. Nih, kami fasilitasi gerobaknya. Ini kami fasilitasi, bukan hanya gerobak, kalau barangkali publik belum tahu bahwa kami pun menurunkan juga perahu. Untuk di nelayan ya, Ciparagi atau mana saya lupa itu kan itu. Kita menurunkan juga perahu untuk para nelayan. Jadi banyak juga pertanyaan, Pak, apakah semua akan diberikan gerobak? Tentu tidak, karena apa? Akan disesuaikan dengan ya geografisnya masing-masing dan kebutuhannya masing-masing. Karena kita bukan hanya gerobak untuk di Kabupaten Karawang ini, kita juga menyiapkan dengan modal bergulir yang dikemas atau yang menjadi penanggung jawabnya itu ada yang namanya Koperasi Partai Perindo gitu kan, gitu nanti yang pengemasannya. Kalau boleh tahu sudah ada berapa jumlah perahu Pak yang dibagikan? Kalau perahu itu 2019 memang ya kita turunkan itu 3 2019. Kalau gerobak saya lupa lagi datanya. Kalau yang sekarang cukup signifikan lah kalau untuk gerobak gitu kan gitu. Hal ini kenapa kita dorong untuk lebih masif di Kabupaten Karawang, terutama perahu di sana, karena kita mungkin sangat prihatin dengan maskot atau label yang didapat oleh Kabupaten Karawang sebagai miskin ekstrim. Nah, ini menjadi satu duka tersendiri bagi kami warga Karawang gitu kan gitu, sehingga bagaimana kami berupaya menghapus jagoan dari Karawang miskin ekstrim ini dengan
masuknya partai kami ke parlemen tentu akan ada kebijakan yang lebih nyata, lebih konkret, lebih keberpihakan terhadap pelaku usaha UMKM, pelaku usaha kecil, supaya bisa meningkatkan perekonomiannya, dan kami ingin menghapus yang namanya miskin ekstrim menjadi Kerawang maju, Indonesia sejahtera. Kemudian Pak, respon dari nelayan bagaimana Pak? Alhamdulillah, karena ini kan bukan sebuah solusi yang langsung semuanya tuntas gitu ya, hanya bagaimana ini, yang penting kita berupaya sekecil mungkin dapat menjadi solusi. Bahkan kita dari Partai Perindo juga sudah mempersiapkan program untuk, maaf ini garis pantai gitu kan gitu, untuk garis pantai yang kadang-kadang bisa melaut, kadang-kadang tidak, kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak, gitu kan gitu. Nah ini bagaimana konsep kita ini membangun, tentu harus ada terobosan baru. Kita mendorong pada masyarakat sekitar, ke depan NEK kita yang dikemas oleh Koper ini, Koperasi Partai Perindo, akan melakukan pembimbingan, edukasi bagaimana cara untuk membuat garam. Karena kita sudah konfirmasi ke Politeknik Kelautan ya, yang di Jalan Baru itu sudah melakukan sampling, dan alhamdulillah garam Kabupaten Karawang itu dari hasil labnya ini terbaik secara nasional. Ini kan mengejutkan kita dan menjadi kebanggaan kita sebagai warga Karawang, dan kita akan dorong masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan tetap supaya bisa menjadi penghasilan tetap. Sayang potensi alam sebagai petani garam gitu kan itu, yang mereka sudah memang ada beberapa yang sudah jalan tapi belum masif, dan mereka sangat kesulitan untuk melakukan market. Nah di Partai Perindo insya Allah dengan doa masyarakat Kabupaten Karawang, karena kami bercita-cita untuk mensejahterakan secara keseluruhan yang Kabupaten Karawang, kami akan lakukan komitmen ini atau secara MOU-an lah gitu ya, MOU dengan pupuk hujan, karena garam ini sebagai bahan baku dari pupuk hujan. Mudah-mudahan ini terrealisasi dan masyarakat juga bisa menikmati dari program-program kami ke depan. Mudah-mudahan lancar Pak ya. Amin. Jadi jumlah petani garam itu sudah banyak juga Pak ya? Tidak terlalu banyak, memang tidak terlalu banyak, tapi dengan hadirnya kita ingin mendorong pada yang belum mempunyai pendapatan ini, atau yang nganggur-nganggur lah ya, mari kita berupaya, berikhtiar gitu kan gitu, yang konkret, real, dan mempunyai nilai ekonomis tinggi gitu. Baik. Dulu ada kabar juga ya, Bapak mencalonkan untuk DPRD Jabar nih Pak. Begini, pemetaannya rasanya tidak elok kalau masuk pada ranah partai politik, namun hanya menjadi penonton politik begitu. Nah, karena di partai, ketika orang bergabung dengan partai politik, tujuannya bukan untuk memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain, tidak. Karena di partai politik itu adalah untuk mengambil alih kekuasaan, sehingga dari tangannya lahir kebijakan-kebijakan yang baik, yang bijak gitu kan, itu untuk kemajuan. Nah, kalau saja seorang pengurus atau sebagai pimpinan partai tidak mencalonkan, kalau menurut pendapat saya, dia itu hanya bahasanya begini, silahkan berjuang, karena dia hanya menjadi penonton. Tapi ketika pemimpinnya juga mencalonkan, kader-kader terbaiknya juga mencalonkan, bahasanya menjadi mari berjuang. Artinya bersama-sama gitu kan gitu. Artinya bersama-sama ini akan menjadi sebuah energi positif untuk kemajuan partai itu sendiri, karena semuanya adalah berjuang, bukan hanya sebagian yang menonton. Karena leadership itu, kepemimpinan adanya di ketua. Kalau ketuanya tidak mencalonkan, ya bagaimana dengan kader-kadernya gitu kan gitu. Nah, kalau insya Allah saya supaya tidak menjadi kompetitor dari kader-kader saya, dan secara perhitungan pemetaan dan lain-lain, banyak di situ variabelnya atau faktor-faktornya, sehingga saya putuskan untuk maju di Jabar 10 dengan wilayah ini Karawang, Purwakarta. Untuk itu mohon doanya, mohon dukungannya,
dan juga mohon dalam waktunya untuk memilih Ketua Partai Perindo Yaya Triana. Itu terima kasih. Ya, kita doakan bersama semoga Pak Yaya sukses Pak ya. Amin, amin, teteh amin. Beserta partainya. Amin. Kan dalam pemilu 2024. Amin, amin. Kemudian yang terakhir Pak, Ya. jika Bapak nanti berhasil ya di parlemen, duduk di parlemen, program apa Pak yang Bapak nanti tawarkan untuk rakyat? Iya. Ini menjadi suatu pertanyaan yang kalau masyarakat ini ini udah janji politik nih kayaknya begitu ya, gitu kan gitu. Tapi insya Allah ini bukan janji politik tapi ikrar politik, gitu kan gitu. Ikrar politik artinya ini bersungguh-sungguh dari hati nurani, gitu kan gitu. Ini bersungguh-sungguh dari hati nurani. Apabila saya nanti, gitu kan gitu, apabila saya nanti dipercaya atau diberikan amanah oleh warga Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta, tentu saya akan mengabdikan diri. Bukan saya yang dilayani, namun saya yang melayani dari masyarakat. Tentu banyak di dalamnya program-program lebih konsen pada ekonomi, lebih konsen pada konsep kerakyatan. Karena saya lahir adalah dari kalangan rakyat biasa, tentu sangat merasakan dan mengetahui kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Tentu kebutuhan-kebutuhan yang dasar ini itu menjadi konsen kami. Karena apa? Karena di Partai Perindo ini berlatar belakang itu sejahtera itu harus berlatar belakang dari keluarga. Keluarga ini harus ditingkatkan ekonominya. Sehingga kalau keluarganya maju, tetangganya maju, nah masyarakat di situ menjadi sejahtera. Jadi akan kita dorong ekonomi kerakyatan yang baik dan maksimal, karena sejahteranya ini harus sejahtera lahir, batin, dan sosial ekonomi. Siap. Yang terakhir Pak, tagline dari Perindo. Tagline dari Perindo yaitu Karawang sejahtera, Indonesia maju, dan sejahtera untuk lahir dan batin serta sosial ekonominya. Begitu. Ya, terima kasih kesempatannya Pak ya, untuk bisa berbincang gitu kan saat ini. Terima kasih juga kepada pemirsa yang sudah menonton atau menyaksikan sudah beberapa ini Pak ya pertanyaan. Mudah-mudahan yang di rumah juga bisa mendapatkan informasi gitu kan Pak ya. Sampai berjumpa lagi di Alexa Podcast atau di podcast berikutnya. Terima kasih, saya Siska. Selamat malam.